sekarang akan kita lanjutkan masih tentang persamaan lingkaran ya. Jadi nanti begini, terkadang ada soal pusatnya si lingkaran itu diketahui, kemudian persamaan lingkarannya itu yang ditanyakan, tapi kita jari-jarinya nggak tahu berapa, jadi kita nggak bisa membentuk persamaan lingkaran. Tapi pasti ada yang diketahui hal lain yang berhubungan bagaimana cara membentuk si jari-jari. Sudah? Oke, jadi kamu harus tahu dulu kira-kira menentukan jari-jari dari suatu lingkaran itu bagaimana. Jadi hanya dengan menganalisis soalnya saja kita bisa tahu panjang jari-jarinya sekian, begitu ya. Oke, jadi nanti kalau diketahui lingkaranmu itu melalui sebuah titik, yaitu titik x 1, y 1, maka kamu dapat menentukan si jari-jarinya itu sama dengan akar dari x1 dikurang a kuadrat ditambah y1 dikurang b kuadrat. Sudah? Yang kedua, kalau katanya lingkaranmu nanti menyinggung sumbu x, maka menentukan jari-jarinya bisa kamu pakai rumus R sama dengan mutlak si B. Ingat ya, si B tadi itu pusat si lingkaran di Y, gitu dia ya. Dan kalau menyinggung sumbu Y, maka si R-nya sama dengan harga mutlak si A. Dan ingat, tadi sudah kakak bilang kalau si A itu merupakan pusat lingkaran di X. Sudah? Kemudian kalau menyinggung sumbu X dan sumbu Y, menentukan jari-jarinya kamu bisa pakai rumus mutlak A sama dengan mutlak B. Sudah? Dan yang terakhir, kalau lingkaran katanya menyinggung sebuah garis, garisnya AX tambah B ditambah C, persamaan garis linear ya, yang biasa ya. Oke, maka menentukan jari-jarinya kamu bisa pakai mutlak dari si AX, sorry ya, maksudnya ini AX tambah BY ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sudah? Kemudian sebelum kakak lanjut ke contoh soalnya bagaimana, kakak mau jelaskan dulu. Ternyata ada juga persamaan garis singgung dari sebuah lingkaran. Jadi waktu SMP juga kalian mungkin sudah membahas kalau sebuah garis itu dapat menyinggung sebuah lingkaran. Sudah? Nah, di SMA kita juga akan membahas itu dan konsepnya agak mirip. Sudah, tapi kamu sudah dituntut harus tahu bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung tersebut. Sudah? Oke, untuk persamaan garis singgung lingkaran ini terbagi menjadi dua bagian. Sudah? Oke, di bagian yang pertama, kalau misalnya nih diketahui lingkaran itu melalui sebuah titik yaitu x1, y1, maka persamaan lingkaran yang dapat kamu bentuk persamaan garis singgung maksud kakak, sudah? Ini terbagi menjadi 3. Sudah? Sebenarnya ini sama aja, tapi tergantung si persamaan lingkaran yang diketahui soal. Jadi kalau misalkan persamaan lingkaranmu bentuknya seperti ini deh, sudah? Jadi kamu punya persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat melalui sebuah titik x1, y1, maka persamaan garis singgungnya apa? Kalau misalkan yang ditanyakan begitu, kamu langsung pakai rumus ini saja, yaitu x1 ditambah y1 sama dengan r kuadrat. Nah, kalau misalkan bentuk persamaan lingkaran yang diketahui di soal itu seperti ini, yaitu x dikurang h kuadrat tambah y kurang k kuadrat, atau si h dan k ini tadi boleh kita tuliskan sebagai pusat A dan pusat B. Sudah? Oke, misalkan persamaan lingkarannya seperti ini, maka kamu dapat membentuk persamaan garis singgung yaitu x1 kurang A, x dikurang A, kemudian y1 dikurang B, kemudian y dikurang B. Sudah? Tadi kita sepakat ya pusatnya kita pakai A, B, tapi sebenarnya banyak juga yang membuat H, K atau nama yang lain. Asal ingat aja kalau pusat itu A, B, H, K, terserah, itu tergantung si pembuat soal ya. Oke. Kemudian kalau bentuk persamaan lingkarannya seperti ini, seperti bentuk persamaan lingkaran yang kedua tadi, menentukan persamaan garis singgungnya kamu boleh pakai rumus x1x ditambah y1y ditambah setengah a, x1 ditambah x tambah setengah b, y1 ditambah y ditambah si c sama dengan 0. Sudah? Dan nanti kalau diketahui gradien, di soal diketahui gradiennya begitu ya, kamu bisa pakai rumus yang ini, y dikurang b sama dengan m dikali x dikurang a plus minus r akar 1 ditambah m kuadrat. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soalnya saja.
Sudah? Jadi contoh yang pertama itu begini. Diketahui persamaan lingkaran itu berpusat di min 3,2 dan menyinggung sumbu Y. Nah, yang ditanyakan persamaan lingkarannya apa? Kalau yang diketahui pusatnya min 3,2 dan menyinggung sumbu Y. Nah, kita sudah tahu pusatnya, tapi jari-jarinya kita nggak tahu. Maka kita dapat menentukan jari-jarinya pakai yang diketahui sana tadi. Sudah? Jadi kalau menyinggung sumbu Y, sudah, kamu tentukan jari-jarinya itu R sama dengan mutlak A. Itu tadi pusat si lingkaran di X. Sudah? Oke, pusat kita di X kan itu negatif 3. Maka jari-jarinya mutlak min 3. 3 lah jari-jarinya. Sudah? Maka persamaan lingkarannya apa? Seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi, kamu boleh pakai X dikurang A. Karena A-nya negatif, maka ini X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurang B, yaitu 2 kuadrat sama dengan R kuadrat, 3 kuadrat. Begini lagi persamaan lingkarannya. Kalau kamu mau jabarkan pun boleh. Sudah? Oke, Kakak masuk ke soal yang kedua. Nah, ini yang ditanyakan juga masih persamaan lingkarannya apa? Kalau yang diketahui itu pusatnya 10,5, pusat A, B. Sudah? Dan menyinggung sebuah garis itu min 3x sama 4y tambah 20 sama dengan 0. Sudah? Oke, kalau tadi di yang pertama Kak jelaskan, kalau menyinggung sebuah garis yaitu AX tambah B, Y ditambah C, maka kamu bisa menentukan jari-jarinya pakai yang ini. Mutlak dari si garisnya bagikan dengan koefisiensi X dan koefisiensi Y diakarkan. Sudah? Oke. Nah, persamaan garis kita kan ini min 3x tambah 4y tambah 20 sama dengan 0. Sudah? Jadi gampang ingatnya begini saja. Menentukan jari-jarinya yaitu mutlak dari kamu tuliskan dulu persamaan garisnya ini. Sudah? Tapi nggak usah ikut sama dengan 0-nya. Sudah? Min 3x tambah 4y tambah 20. Sudah? Bagikan dengan akar dari koefisiensi x tadi harus dikuadratkan tambah koefisiensi y dikuadratkan. Sudah? Maka dapatlah ini. Sama dengan setelah itu, supaya kamu dapat jari-jarinya, di sini masih ada X, masih ada Y, begitu ya. Kamu boleh substitusi X punya si pusat dan si Y punya si pusat ke ini tadi. Maka dapat min 3 kali 10 tambah 4 kali min 5 tambah 20 bagi yang dikuadratkan 9 dikuadratkan 16 dijumlah lalu diakarkan. Hitung, maka dapatlah hasilnya 6. Begitu kira-kira ya. Oke, pusatnya sudah kita tahu, jari-jarinya sudah kita tahu, maka persamaan lingkarannya bagaimana? Sama seperti ini tadi. X dikurang pusat A yaitu 10 kuadrat ditambah Y dikurang pusat B karena negatif 5, maka di sini positif 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya tadi 6, maka ini 6 kuadrat. Kalau kamu mau jabarkan, misalnya ini soalnya pilihan ganda, bentuk seperti ini tidak ada, boleh kamu jabarkan ya. Oke, itu untuk soal yang kedua. Dan ini soal yang terakhir ya. Yang terakhir. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung. Sudah? Persamaan garis singgung kalau persamaan lingkarannya begini dan melalui titik min 1,5. Sudah? Jadi dapat kita sebut titik min 1,5 ini merupakan titik x1, y1. Sudah? Tadi kalau katakan kalau menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik ada 3 macam dia. Sudah? Jadi kamu sesuaikan persamaan lingkaran yang diketahui soal itu seperti apa. Sudah? Kita lihat persamaan lingkaran kita yaitu x kuadrat tambah y kuadrat bla 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 bla. Sudah? Nah, ternyata ini ikut bentuk yang ketiga. Sudah? Maka persamaan garis singgung yang kamu pakai rumus yang ini sesuai bentuk ketiga. Sudah? Jadi kalau tadi misalnya persamaan lingkarannya seperti ini, seperti di nomor 1 ya. Maka kamu ikut menentukan persamaan garis singgungnya, ikuti, cari yang bentuknya seperti ini, yaitu bentuk yang kedua. Maka persamaan garis singgungnya seperti ini. Sudah? Kalau bentuknya yang seperti ini, sama kamu pakai yang ini. Sudah? Oke, karena tadi bentuk ketiga yang mirip ya, maka persamaan garis singgungnya, ini tadi rumusnya, sudah? Tinggal kamu substitusi aja. X1-nya yaitu min 1 kali si X tambah Y1-nya 5 kali Y tambah setengah A. Ingat, A itu tadi koefisiensi X, B
B itu koefisiensi Y, dan C itu merupakan konstanta. Setengah A berarti setengah dari min 2 ya. Oke, tepat. Kemudian tambah 2 kali setengah B, setengah dari 4, 2 ya. Oke, dan seterusnya kamu operasikan, kamu sederhanakan, maka nanti hasilnya dapatlah 2x dikurang 7y ditambah 37. Kakak rasa kalau menyederhanakan bentuk aljabar seperti itu kalian sudah pada mahir. Oke, jadi hanya itu topik bahasan kita di lingkaran yang pertama. Nanti masih ada lingkaran 2 dan ada lagi lingkaran 3. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat siang.